Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan yang kami hormati kepada Profesor Haji Udin Syaifuddin Saud PhD dan kepada Bapak Dr. Sururi MPD. Di sini kami selaku kelompok 8 ingin membahas mengenai bab 12 di mana mengenai tentang manajemen sistem informasi sekolah dan em, di antara kelompok 8 itu ada untuk slide selanjutnya. Kelompok 8 terdiri dari Alisa Putri, Amel Febrianti, Neneng Malasari, Faza Erwina Dwi, Widya Putri, dan juga Putri Arsyah. Baik, langsung saja kita menuju ke pemateri yang pertama. Kepada pemateri yang pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah data guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian menurut Danu Wirapangestu tahun 2007. Selanjutnya saya persilahkan kepada Baik, selanjutnya adalah pengertian dari data. Uh, Pekerjaan sistem informasi manajemen yang utama adalah mengelola data menjadi informasi. Pada dasarnya, data adalah bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan dalam hubungan yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi penerimanya. Berdasarkan sifat data, dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif tersendiri adalah data dengan hitungan bilangan, sedangkan data kualitatif adalah data yang diukur dengan kata-kata dan nilai. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi saya mengenai komponen-komponen sistem informasi manajemen. Terdapat 5 komponen sistem, yaitu yang pertama adalah sistem pemrosesan data atau data processing system, yang dimana itu merupakan jenis pemrosesan yang mampu mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Maksudnya yaitu adalah dalam sistem pelaporan manajemen sekolah, sistem ini merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen sekolah ke dalam satu aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru, tenaga administrasi, dan juga orang tua maupun siswa. Selanjutnya adalah sistem pendukung dalam pengambilan keputusan atau decision support system. SPK atau sistem pendukung pengambilan keputusan ini dapat membantu manajemen sekolah dalam mengambil keputusan dengan menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tidak terstruktur. Yang selanjutnya ada sistem otomatisasi kantor atau Office Automatic System, yang dimana sistem otomatisasi kantor ini merupakan bentuk pemanfaatan sistem elektronik di lingkungan kantor yang membuat segala hal di kantor itu bekerja secara otomatis. Otomatisasi kantor termasuk dalam sistem informasi manajemen dan dapat digunakan untuk kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dan memiliki volume kerja yang cukup banyak. Namun, dalam dunia pendidikan, otomatisasi kantor itu dapat digunakan sebagai alat bantu utama bagi para pimpinan pendidikan untuk mengelola informasi dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah sistem pintar atau expert system. Sistem pintar di sini merupakan merujuk pada penggunaan teknologi dalam manajemen sekolah, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen. Nah, yang biasa disebut dengan SIM. Ruang lingkup SIM ini memiliki 3, yaitu ada sistem informasi dan manajemen. Saya akan memaparkan satu persatu apa itu sistem informasi dan apa itu manajemen. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling menghubungkan untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Kemudian sistem juga merupakan kombinasi atau kelompok dari beragam komponen yang sama-sama tersambung dan bekerja bersama pada sebuah kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dan arah.
Nah, kemudian ada informasi. Informasi adalah kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan. Nah, informasi juga mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu pertama berkaitan, yang dimana informasi yang disampaikan itu harus berkaitan ya dengan apa yang disampaikan. Nah, kemudian akurat dan terakhir tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, ruang lingkup manajemen ada di proses atau kegiatan yang digerakkan untuk mengurus perusahaan. Aktivitas yang sudah dilakukan seperti melakukan rencana, pengkoordinasian, memantau dan mengontrol operasional perusahaan supaya arah perusahaan terwujud. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang asas-asas sistem informasi. Yang pertama yaitu ada asas pengelola, yaitu suatu sistem dapat diselenggarakan apabila suatu unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Yang kedua ada asas kepekaan, yaitu sistem informasi dapat berguna apabila memberikan layanan sesuai dengan apa yang seharusnya yang diperlukan. Yang ketiga ada asas fleksibilitas, yaitu sistem informasi pada dasarnya dituntut untuk memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap seluruh jajaran unit kerja. Yang keempat ada asas kesederhanaan, yaitu sistem informasi bersusun dari serangkaian perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang sudah dimengerti maupun dioperasikan serta dipelihara oleh seluruh unit kerja, serta agar dapat dihindari kemungkinan kesalahpahaman. Yang kelima ada asas saling percaya, yaitu sistem informasi dapat menumbuhkan saling percaya antara unit kerja yang satu dan unit kerja yang lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya paparkan, yaitu mengenai sistem informasi dan proses manajemen, di mana proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan, yang biasa disebut formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan, kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi terakhir. Dengan berakhirnya materi dari kelompok 8, maka berakhir juga presentasi pada kali ini. Saya mewakili kelompok 8 ingin meminta maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.